Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Tuh, tolong jendelanya ditutup dulu biar aman. Oke. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, ya. Aku ucapkan terima kasih atas anti skip, anti download, dan semoga ikut men-share link dari kajian-kajian yang ada di channel ini. Dan juga matur numbah nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Pelan-pelan ini supaya enggak kehausan di tengah jalan. Aku sudah baca semua viewer-viewer kalian dan terima kasih, bagus-bagus viewernya ya. Diskusinya juga bagus-bagus. Itu ada yang tanya, juga telah ada yang membantu menjawab, bagus-bagus semuanya. Aku ucapkan terima kasih. Jadi silahkan saja kalian berdiskusi di kolom komentar dan itu menjadi pengikat silaturahmi kita, ya. Seperti yang diajarkan dari guru ngajiku, silaturahmi itu embrionya kan nanti melahirkan sebuah persaudaraan di antara kita. Dan itu bisa terbentuk sebuah rasa bahwa kita bersaudara itu lewat intensitas pertemuan. Ya, kalau kami ya karena kami ngaji setiap hari Sabtu ya, dulu Jumat, sekarang digeser ke Sabtu, itu bisa ketemu darat ya, bisa face to face. Tapi karena kita saling berjauhan ya, kita dimanjakan oleh teknologi. Silakan kalian bersilaturahmi di kolom komentar ya. Ada yang tanya, ada yang bantu jawab. Nanti kalau misalkan sudah cukup dijawab oleh senior-seniornya ya sudah, aku tidak perlu untuk menjawabnya lagi. Tapi kalau misalkan perlu jawaban yang lebih tajam lagi ya aku akan jelaskan gitu. Jadi gimana baiknya saja. Bagus itu. Dilanjut aja diskusinya ya. Kalau ada yang tanya ya enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Orang pernah salah itu tapi dia pernah belajar, itu lebih bagus daripada dia tidak pernah salah ya karena tidak pernah belajar gitu ya. Jadi kita salah itu bagus ya, itu bukti dia pernah belajar. Enggak apa-apa salah itu. Yang jadi masalah kan ketika salah enggak mau dibenarkan, tetap bertahan pada kesalahannya itu. Padahal sudah aksiomatis kita tunjukkan. Yang benar itu bahwa ahli kitab itu ya ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak Islam. Bahwa nama Islam itu baru dikenal di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kalau itu sudah disampaikan bahwa dalil itu kebenaran-kebenaran aksiomatik masih ditolak, ya itu yang jadi masalah, memang mempertahankan kesalahan. Tapi ya enggak apa-apa, biarkan saja. Mungkin untuk yang masih demikian dia perlu waktu untuk memahami apa yang telah kita kaji bersama di channel ini gitu. Oke, kemarin aku sudah menjelaskan, berarti ini kita seri ke-7 ya. Seri ke-7. Kemarin aku sudah kupas tuntas jelaskan tentang Quran surat Ali Imran 3:10. Ya. Quran surat Ali Imran 3:10 yang akhirnya terpetakan ahli kitab itu terbelah dua, ada yang kafir, ada yang iman gitu ya. Dan ini akan aku berikan pendukung seperti apa yang telah aku jelaskan di seri yang lalu ya, seri 5 atau seri 6 itu ya, yaitu tentang surat Al-Maidah
yang 68 ya. Surat Al-Maidah nomornya yang 68. Jadi ini aku berikan penguat dukungan dalil ya. Penjelas itu ada di Quran surat Al-Maidah surat 5 nomor 68. Ini sudah kita kaji, jadi aku hanya langsung to the point-nya saja ya. Langsung ke to the point-nya. Begini. Ini yang sudah aku dekonstruksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai ahli kitab. Siapa yang diperintah? Fi'il amr itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Kalau sekarang ya kita mewakili Kanjeng Nabi gitu ya. Artinya ke kita gitu. Katakanlah wahai ahli kitab, kamu. Ini yang apa yang harus dikatakan? Maka Nabi mengatakan kamu. Berarti yang dianggap kamu itu siapa? Ahli kitab. Karena disuruh mengatakan kepada ahli kitab. Sudah ya. Wah, katakanlah, Kanjeng Nabi katakanlah. Apa yang dikatakan? Wahai ahli kitab, kamu, maksudnya ahli kitab, tidak dipandang sebagai apa-apa. Kalau apa-apa nih kon, gitulah kira-kira kalau Jawa ya. Nggak ada apa-apanya kau, gitu. Hingga kamu, siapa? Ahli kitab, ya, menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil yang diturunkan Tuhanmu, siapa? Ahli kitab, kepadamu. Itu isinya yang harus disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dan sekarang perintah itu menjadi tugas kita. Ya. Berikutnya, dan apa yang diturunkan Tuhanmu, nah ini sama, di atas juga Tuhanmu, di bawah juga ada Tuhanmu. Tapi yang di bawah itu sudah aku jelaskan kemarin, maksudnya adalah Kanjeng Nabi. Dilihat dari domir kum dan domir ka. Ya. Jadi begini, dan apa yang diturunkan Tuhanmu, maksudnya Kanjeng Nabi, kepadamu, maksudnya Kanjeng Nabi, yaitu apa? Al-Quran. Yaitu apa? Islam. Gitu ya. Pasti akan membuat banyak di antara mereka, siapa? Ahli kitab, lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Ya. Jadi jelas ya, lebih banyak yang menentang daripada yang menerima. Nih. Jelas ya. Kalau ini sudah jelas, nggak bisa dipukul rata, ada yang iman meskipun sedikit, ada yang kafir, dan ini memang lebih banyak. Oke, kalau sudah paham, aku masuk ke kajian kita yang sekarang. Kita sekarang berbicara tentang menyinggung pluralisme. Ya, berarti ini aku hapus ya. Udah clear kan? Ini kan sudah. Jadi aku cuma review seperti itu tadi. Ini sudah kemarin. Oke. Oke, sekarang kalau kamu ditanya siapa founding father-nya pluralisme untuk Indonesia? Siapa? Siapa yang menjadi bapak pluralismenya untuk Indonesia? Dan era itu tumbuh subur kan setelah reformasi ya. Memang setelah reformasi itu semua tumbuh subur. Firqah-firqah juga tumbuh subur. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Kalau kita ditanya siapa sebetulnya bapak pluralisme di Indonesia ini, ya, aku sih memandang pluralis itu begini. Kemarin lama, aku kan punya teman-teman dosen itu ya. Ada dosen yang itu alumni Australia dan dia ngajar di salah satu kampus di sini dan kami berteman baik. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa dia itu pluralis. Gitu loh. Ya. dia ngajar di salah satu universitas yang berbackground agama ya, Universitas Islam.
Tapi selama aku bergaul dengan dia, dia tidak pernah mengatakan sama aku, minimal belum lah ya, atau tidak, bahwa semua agama sama gitu. Artinya apa? Mungkin pluralisme itu juga beraneka ragam kan. Jadi kalau ada pluralisme di sisi lain itu sepertinya aku harus lihat dulu. Siapa tahu aku bisa menerima. Gitu loh. Tinggal di sisi mananya dia yang pluralis, kerangka berpikirnya itu di sisi bagian mana yang dia plural. Ya. Jadi plural itu lawannya ya singleist, ya, single, ya. Maka yang perlu aku sampaikan ke kalian, bagiku itu yang tidak bisa diterima atau no acceptable, ya, itu pluralis yang itu menjadi tonggak yang harus dilawan, ya. Tentunya pemikiran dilawan dengan pemikiran. Ketika sosok itu mengatakan bahwa semua agama sama, nah itu sudah nggak bisa ditolerir. Jadi kalau yang lain-lain ya kita masih bisa maklumi lah ya, meskipun kita tidak juga menerima, tapi ya karepmu lah gitu. Tapi kalau sudah ngomong bahwa semua agama sama, itu nggak bisa ditolerir, ya. Nggak tahu aku pernah cerita belum ke kalian. Pada satu ketika aku pernah berkunjung dan itu atas permintaanku karena dia itu ini dosen yang lain, bukan dosen yang temanku tadi. Ini aku nggak kenal. Aku kenalnya karena dia menyetakkan bukunya. Bukunya itu dicetak di tempat temanku yang memang bisnis percetakan dan aku oleh temanku itu dikasih bukunya dan aku tertarik dan aku minta alamat dosen itu. Akhirnya kami janji bertemu. Ya, dan kami akhirnya ketemu dan temanku, sahabatku yang bisnis percetakan tuh tahu seleraku ya. Oh ini gaya-gaya seperti ini, ya, Gus suka gitu ya. Akhirnya aku dikasih dan kami janji bertemu. Sebentar mana bukunya? Aku cari sebentar. Mudah-mudahan ada ya. Sebentar. Aduh, tidak aku persiapkan. Kapan-kapan nanti aku tunjukkan bukunya ya. Ini ditumpukan dan tumpukannya saling berserak, ini tempatnya nggak ada. Kalau gerai itu tak suruh cari dia nggak bisa, dia nggak ngerti yang aku maksud. Ya. Jadi intinya begini. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa semua agama itu sama. Gitu loh, ketika kami diskusi. Dan rumahnya itu dia punya 2 rumah. Pada waktu itu kami di rumahnya yang baru yang belum jadi lagi dibangun ya. Tapi sudah finishing, sudah dicat gitu. Terus aku bilang, terus bagaimana la ikra abidin itu dipahami? Setelah itu bagaimana kita harus memahami inadina indallahi Islam. Adanya tidak ada paksaan dalam beragama itu kan berarti agama itu tidak sama. Karena kalau sama orang itu tidak perlu merasa dipaksa. Makanya kan dikatakan oleh Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu menunjukkan agama itu tidak sama gitu loh. Itu kalau kita cerdas, tapi kalau bodoh ya angel dikandani. Walaupun dosen itu angel. Dan itu dibiayai. Jadi ada fundingnya itu buku itu. Nggak tahu proyek atau apa gitu. Ya. Angel dikandani. Tapi bukan dia nggak bisa jawab ketika aku tanyakan. Terus bagaimana kita memahami la ikraha fiddin? Kalau memang semua agama sama itu tidak perlu ada larangan memaksa karena orang juga tidak merasa dipaksa. Orang sama kok. Terus bagaimana inadina indallahi Islam itu? Bahwa hanya Islamlah yang berkenan bagi Allah untuk ada di sisinya. Tapi yang namanya dosen, dia kan juga ya punya 1000 cara untuk menghindar. Akhirnya dia bilang, itu tafsirannya terlalu sempit Pak. Gitu. Dia bilang, itu tafsirannya terlalu sempit Pak. Waduh.
Repot kalau gitu. Tafsirannya terlalu sempit katanya. Ya sudahlah, artinya ini nggak bisa dibawa ke ayat, nggak bisa. Jadi kamu kalau sudah berdiskusi kepada siapapun, ya, kalau kamu sudah ajukan sebuah ayat-ayat, kan ada yang mukamat, ada yang mutasabihat, ya. Kalau yang mukamat itu kan tidak terlalu sulit, dia kan tekstualnya dipahami ya memang begitu, ya. Dan dia lebih bisa kita gunakan sebagai dasar kerangka berpikir yang aksiomatis. Lah kalau sudah hal-hal aksiomatis kamu ajukan kepada dia dan dia masih tolak, sama aja kamu bilang ini spidol, terus dia bilang enggak ini eh, korek api gitu kan, ya sulit sudah nggak perlu dilanjutkan. Artinya kamu nggak perlu menggunakan dalil nas, tapi beralih ke dalil akli. Jadi yang nas itu, nakli itu kamu tinggalkan ke akli. Akhirnya aku bertanya, itu kan rumahnya lagi dicat itu, warnanya itu abu-abu. Terus aku bilang, Pak dosen, itu padahal istrinya berjilbab loh, ya. Istrinya ada di sana lagi bersih-bersih juga gitu. Jadi kami berdua empat mata. Sementara tukangnya di samping sana lagi ngecat tembok. Terus aku bilang, Kang Mas, kalau semua warna itu abu-abu, aku tanya, aku nggak tanya warna yang lain, warna abu-abu itu ada nggak? Akhirnya dia tahu kemana dia mau aku giring dan dia bilang, dia nggak jawab. Sudah, saya ditunggu mahasiswa saya mau ngajar gitu. Ya sudah. Karena aku tamu kan bagaimanapun harus punya adab ya. Kalau tuan rumah sudah tidak berkenan, ya kita undur diri, nggak usah dilanjutkan. Tapi setidaknya itu sudah memantik menjadi trigger dalam kesadaran dia bahwa dia itu salah. Dia tahu bahwa kemana dia akan aku geret, dia tahu. Aku mengatakan kalau semua warna itu abu-abu, aku nggak tanya warna lain, warna abu-abu itu ada nggak? Sama itu dengan semua, kalau semua agama itu sama benernya, bener itu jadi nggak ada kan? Kan karena adanya bener harus adanya salah. Kalau semua bener, jadinya nggak bener karena yang salah juga jadi nggak ada. Sama dengan warna, kalau semua abu-abu, warna abu-abu itu juga jadi nggak ada. Karena adanya abu-abu, karena adanya warna-warna yang lain. Mungkin kuning, hijau, merah, putih. Jadi itu semua identiti ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang identitas. Ahli kitab itu identitas. Ya, jangan disamakan dengan yang lain. Bahwa ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Yang dimaksud dalam diskusi kita Yahudi, Nasrani itu identitas. Nah, pembanding-pembanding, komparasi-komparasi seperti itu menunjukkan identitas supaya kita tidak keliru. Jadi tidak seperti tahu campur, dicampur wae. Itu loh, ya. Itu sudah pernah aku ceritakan nggak salah beberapa tahun lalu ya, cuman ini mereview saja. Ya, saya seperti itulah ya, Kak. Aku juga pesan sama kamu kalau kamu bertamu ketika tuan rumah sudah tidak berkenan, ya kamu mohon diri, itu adabnya. Itu adab bertamu di dunia nyata ya, duta. Juga sebetulnya begitu di dunia maya gitu loh. Cuma kan kadang-kadang anjing itu nggak tahu sopan. Ketika sudah dibiarkan gitu aja, dia tetap aja cangkemnya berakhlak rusak gitu ya. Seharusnya kalau dia manusia ya, dia tahu oh ini tuan, kan channel ini kan seperti rumah, ada tuan rumahnya kan. Gitu loh. Padahal tuan rumahnya tidak minta macam-macam, minta berkatalah yang sopan. Dan itu di awal-awal sama YouTube kan tetap diperingatkan itu ya, untuk berbicara yang sopan, yang baik. Kalau tanya-tanya aja kenapa, nggak ada masalah. Tapi kan cuma harus dibingkai dalam etika gitu. Nah kalau tuan rumahnya sudah mendiamkan, itu seharusnya tapi ya otak goblok ya nggak tahu, ya repot juga. Kalau otaknya cerdas dia tahu, oh berarti tuan rumahnya nggak berkenan. Ya malu dong, orang tuannya nggak berkenan tetap aja masuk rumah. Kan begitu. Ya seperti aku juga begitu. Ketika dia sudah nggak berkenan, ya sudah aku salaman, mohon diri, kami pulang. Karena dia katanya mau ngajar mahasiswanya, sudah ditunggu gitu. Ya. Sekarang kembali pertanyaannya, siapa bapak pluralisme kita? Maka kalau ditanya siapa bapak pluralisme kita, memang yang terkenal itu Gus Dur.
almarhum Gus Dur. Sebetulnya kalau kita masuk ke dalam kajian-kajian Ghazwul Fikr itu tidak hanya nama sosok almarhum Gus Dur aja yang muncul, karena itu nanti ada nama seperti Syafi'i Ma'arif yang biasanya dipanggil Buya Syafi'i Ma'arif. Terus muncul lagi satu nama yang berasal dari satu daerah oleh Gus Dur, ya. Mereka dilahirkan oleh leluhur yang berasal dari Jombang, yaitu Bapak almarhum juga, ya, Nurkolis Majid. Jadi sebetulnya 3 nama itu yang muncul kalau kita menentukan siapa sebetulnya Bapak pluralisme kita. Jadi ada 3 nama itu sebagai varian. Cuman akhirnya historis mengatakan bahwa Bapak pluralisme itu Gus Dur. Sama saja sih kalau aku tanya sama kalian siapa Bapak Reformasi. Pasti kalian ngomong AR. Kalau bagiku tidak. AR itu bukan Bapak Reformasi. Jauh sebelum Pak AR itu turun ke lapangan, sudah ada satu nama yang sudah berani mengusulkan suksesi ketika itu untuk melakukan reformasi. Dialah Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ini orang yang urat takutnya sudah putus mungkin. Ya, agamanya itu, waduh, bagus sekali kalau dia memberikan pencerahan. Tampilannya biasa, nggak ngustad, nggak terus pakai apa jenenge kuwi sorban, kepalanya dikasih ebel-ebel begini, enggak. Tampilannya biasa seperti gue gini, ya pakai jaket, kadang pakai kaos, pakai hem, tapi jangan tanya bagaimana dia mengaktualisasi cintanya kepada Islam. Tidak menjual Islam untuk kenikmatan dunia. Kalau dia menjual Islam untuk kenikmatan dunia, dia ya sudah leha-leha. Orang dia itu dulu itu dosen teknik di Universitas Indonesia. Dia jauh ketika Pak Soeharto masih full power dan dia masih duduk di parlemen. Dari partainya yang terkenal gambarnya Ka'bah itu, akhirnya karena dia terlalu vokal akhirnya direkol. Ya. Jadi sebetulnya dia Bapak Reformasi bukan AR gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk reformasi seperti itu kacamataku membacanya. Tapi kalau untuk pluralisme ya akhirnya memang publik mengatakan Gus Dur. Cuman kan kita tahu dan videonya kan ada, kamu bisa cari, kita sudah pernah unggah. Gus Dur itu sebetulnya tidak pluralis loh. Dia mengatakan bahwa gak iso wong agama niku nggih mboten sami, nggih beda-beda gitu. Itu dia ketika memberikan kajian di komunitas desa ya, komunitas rakyat biasa, bukan di sebuah kajian akademik di kampus gitu. Dia mengatakan begitu kok. Jadi sebetulnya apa? Gus Dur itu tidak pluralis. Dia tidak pernah mengatakan semua agama itu sama. Ya. Cuman kan begini, sosok Gus Dur itu sosok yang sulit diamati. Kita sulit membaca dia. Nanti bacaan kita dia ke kanan ternyata dia ke kiri. Dia balik kanan ternyata dia balik kiri. Dia hadap kanan ternyata dia hadap kiri. Sulit dibaca. Itu salah satu kehebatan Gus Dur, dan kehebatan yang paling hebat yang dia miliki itu adalah dia cuek bebek, nggak peduli sama omongan orang. Gitu loh. Semua orang menyangka dia mau membangun kerjasama dengan saling membuka kedutaan antara Israel dan Indonesia. Dan semua orang protes pada dia. Padahal tidak, dia tidak mau membuka. Cuman cara dia seperti itu. Seolah-olah dia mau membuka, padahal tidak. Dan terbukti sampai detik ini, pada saat beliaunya menjadi presiden dan akhirnya dilengsarkan, dan sampai detik ini, kan tidak terbuka itu hubungan diplomatik duta besar antara Israel dan Indonesia. Itu cara dia. Cuman dia memang itu tadi super cuek bebek. Dia nggak perlu menjelaskan kepada publik, iki ngene lho, kon menengahi cangkemmu gitu. Nggak perlu. Dia jalan aja apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Padahal yang dimaui dia sama yang dimaui publik supaya jangan untuk membuka kedutaan besar dengan Israel. Iku podo sama. Gitu loh. Itu sisi Gus Dur yang menurutku itu, ya, aku angkat topi lah ya dengan kecuek bebekannya itu.
Nah, kalau Pak Nurkolis itu juga begitu, yang seperti aku ceritakan kemarin. Tuh ternyata ketika menikahkan putrinya dengan pria Yahudi, dia meneteskan air mata juga sampai putrinya protes. Loh, pemikiran Bapak kan pluralis, ya harus konsekuen dong. Kira-kira begitulah ya. Jadi begitu sebenarnya tentang pluralisme itu. Nah, sekarang kita eh, ambil sebuah kesimpulan, pluralisme itu apa? Kita ambil yang paling 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 apa ya? Paling gawat itu ya. Ketika dianggap bahwa semua agama sama. Ya. Oke, di situ sekarang aku mau masuk lagi. Jadi step by step. Sorry. Ada beberapa kelompok yaitu orang-orang yang mengusung pluralisme. Ya. Akhirnya kan kalau dari panting padanya kan 3 nama besar itu, tapi kan akhirnya di level tengahan ke bawah itu kan banyak juga paham-paham pluralisme ya, sampai masuk ke dunia kampus juga. Ya. Dan orang-orang yang mengusung itu, maksudku pluralisme, itu dengan mengatakan semua agama itu sama masih berlakunya. Jadi seperti temanku yang Kristen Tauhid itu, dia nggak peduli, nggak repot. Ada orang dari Yahudi masuk Nasrani, mau Nasrani masuk Islam, mau Islam masuk Milata Abraham, dulu pernah ada ya. Itu dia nggak peduli karena menurut cara pandang dia itu horizontal. Jadi masih berlaku ya, tinggal ini anak-anak Abraham, kamarnya namanya Milata Abraham, ada Yahudi ada, Nasrani ada, Islam ada, ya semua dinulung. Dan semua itu masih berlaku. Ya terserah kamu mau masuk kamar mana? Mau kamar Milah, mau kamar Yahudi, mau kamar Nasrani, mau kamar Islam, monggo. Silakan, tidak ada masalah. Nah, itu pemikiran dari temanku yang aku ceritakan itu. Ya. Kalau aku kan tidak, aku itu dia mengalami abrogasi. Jadi yang lalu itu sudah dianggap expired dan dilanjutkan oleh yang kemudian. Jadi satu waktu satu dinulung. Ya, kalau dia kan tidak semua dinulung itu masih berlaku semua. Hati-hati. Paham ya yang aku maksudkan ya. Kemarin kan sudah aku gambarkan grafiknya itu begini. Ya. Oke, paham ya? Aku ulangi lagi, kalau aku itu teologis itu mengalami abrogasi. Jadi satu waktu satu agama. Ketika zaman kenabian Kanjeng Nabi Ibrahim, yaitu milah yang berlaku. Maka orang yang di luar milah itu dia tidak muslim, tidak tunduk patuh. Karena aturan pada waktu itu ada pada milah. Begitu juga Yahudi. Milah expired. Yahudi, nabinya Kanjeng Nabi Musa. Siapapun yang tidak dalam Yahudi pada saat itu, ya dia tidak bisa dikatakan muslim. Ya, dia tidak tunduk patuh karena aturan Allah pada saat itu ada dalam Yahudi. Begitu Nasrani dan begitu akhirnya sebagai penyempurna Islam. Jadi satu era, satu agama dari dinullah itu. Tidak semua agama itu berlaku gitu ya. Oke. Ini tolong dipahami loh ya. Kalau nanti kamu salah memahami, meleset tambah kacau nanti. Ya. Oke. Kita rujuk ke Al-Qur'annya ya. Mereka yang mengusung pluralisme itu biasanya mengatakan semua agama sama, masih berlakunya, dengan menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa mereka itu kafir. Yang dimaksud itu di sini ahli kitab. Padahal sudah aku jelaskan. Oh, udah aku hapus ya. Ada yang kafir, ada yang iman. Gitu loh. Ya. Jadi hati-hati. Kalau mereka bilang bahwa mereka itu tidak ada secara tegas dikatakan dalam Al-Qur'an itu kafir. 2 ayat tadi sudah jelas kok. Justru yang kebanyakan yang kafir dari ahli kitab itu daripada yang beriman, gitu loh. Meskipun yang beriman ada, ya.
Oke. Itu yang sorry. Itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada pernyataan yang tegas, padahal ada ya. Oke. Mereka berdalil dengan dua firman yang dia ambilnya sebagai berikut. Ya. Nih. Quran surat dari mana dulu ini ya? Dari yang paling mudah dulu ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surat 2 nomornya 62 ayat. Ya. Nih. Ya. Kita baca di sini dan kamu baca di Al-Qur'anmu. Quran surat Al-Baqarah suratnya 62 ya, nomor ayatnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Oh, Sabi'in belum aku jelaskan ya. Sabi'in, Bapak belum jelas no Sabi'in. Belum, ya nanti sekilas tak jelaskan Sabi'in ya. Ya. Orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Gitu ya. Itu terjemahanku ya. Hari kemudian ya, beramal soleh ya, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak bersedih hati artinya kemana? Yang masuk ke jannah, ke surga. Ya. Aku jelaskan Sabi'in dulu, belum pernah aku jelaskan. Sabi'in itu begini. Jadi gini loh ya. Aku ada yang aku setuju dari Arasi, tapi ada yang tidak setuju dari Arasi ya. Jadi tidak semua pemikiran Arasi itu filsuf ya, filosofis. Kamu bisa cari Arasi gitu ya. Yang aku setuju itu begini, sebetulnya untuk kita tahu bahwa Gusti Allah ingkang Maha Agung itu ada dan Dia satu, itu kita nggak perlu nabi. Aku setuju itu. Artinya apa? Selama otak kita itu jalan, ya, itu kita akan mengatakan bahwa Gusti Allah itu satu. Makanya aku kan berkali-kali bilang konsep teologis yang diusung oleh teman-teman Kristen kita, ya, tentang Trinitas itu tidak hanya aja melanggar kebenaran Alkitabiah, tapi melanggar kebenaran akal. Jadi selama akalnya waras, nggak mungkin bisa menerima konsep Tritunggal itu. Ya, selama akalnya waras. Lalu bagaimana Pak? Bukankah mereka juga waras? Bagaimana Gus? Bukankah mereka juga waras? Ya waras tapi sudah terdogma. Jadi Tritunggal itu dogma. Dogma itu pilihannya kamu mau ambil, kalau kamu nggak mau ya tinggalkan. Nggak bisa dibawa ke diskusi logik, nggak bisa. Ya. Tapi walaupun demikian ya kita harus hormati, itu kan akidah saudara Kristen kita gitu ya. Ya sudah, kita hormati saja kalau mereka mempercayai bahwa Gusti Allah itu dengan konsep Tritunggalnya ya. Yang itu sebetulnya diusung oleh Tertullian. Dalam Alkitab tidak ada. Mau ngomong apa saja Alkitab tidak pernah menjelaskan Tritunggal. Itu melanggar kebenaran Alkitab dan juga melanggar kebenaran logik nalar. Karena satu ya satu, nggak usah diutik-utik lagi satu dalam tiga, tiga dalam satu, enggak. Tapi aku ingatkan sekali lagi, walaupun demikian kita harus hormati, karena itu
merupakan fundamental keimanan saudara-saudara Kristen kita. Kalau mau dibicarakan ya dibicarakan dalam ranah akademik seperti ini ya. Dan bicarakannya dengan baik gitu. Oke, jadi Anasi mengatakan bahwa untuk kita tahu bahwa Allah itu ada dan dia satu, tunggal, ehad, itu sebetulnya nabi itu tidak perlu kalau sampai di situ. Tidak perlu nabi, artinya otak kita sudah cukup. Gitu. Tutup. Biar nggak noise. Sama yang sana ya. Otak kita itu udah cukup. Cuman kenapa nabi itu juga harus diturunkan? Itu karena kita nanti berbicara dengan apa yang disebut syariat. Nah, dalam syariat itu kita perlu praktek. Prakteknya melihat ke siapa? Melihat ke nabi karena beliau adalah guru. Gitu loh. Ya. Beliau guru kita. Lah kalau nggak ada gurunya bagaimana? Wudhu bagaimana? Sholat bagaimana? Ya bisa kacau ya. Ya aku ulangi ya. Kalau hanya untuk sekedar tahu bahwa Allah itu ada dan tunggal, itu otak kita sudah cukup, nggak perlu nabi. Kalau masalahnya sampai di situ. Nah, Sabiin ini adalah jadi kelompok-kelompok komunitas yang tidak pernah kesentuh dakwah. Ya, mungkin terisolasi karena alam atau karena apa. Jadi intinya, tapi kalau sekarang kan Sabiin apa masih ada kan? Sekarang komunikasi sudah terbuka. Sabiin itu adalah komunitas yang tidak pernah tersentuh oleh dakwah, tetapi dengan kerangka berpikir rasionalitasnya yang waras itu, mereka itu bertauhid bahwa Allah itu ada dan dia tunggal. Cuman ya namanya dia tidak tahu kalau namanya siapa Allah atau enggak. Itu kan nanti dijelaskan lewat teologis. Ya, itu Sabiin. Ya, jelas ya Sabiin ya. Oke, jadi aku ulangi di sini ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Jadi Sabiin ini bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani ya. Selanjutnya siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini digunakan oleh kaum pluralis. Lihat itu, Yahudi Nasrani. Al-Quran yang mengatakan demikian. Tidak bersedih hati. Kalau kamu modalmu hanya modal cekak, kamu ketemu orang pluralis digitukan, lewat kamu. Ataupun kamu nggak cekak modalnya, tapi kamu nggak ngerti tempus delicti, bisa ambiar kamu dibikin, ya. Oke, itu ya. Kemudian ini masih ditambah lagi, turun 2 kali ini ayat, ya. Ya, di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya ke 69. Kalau ini 62, ini 69. Sama-sama kepala 6. Yang request aku sudah baca, nanti kita masukkan daftar antrian ya. Kemarin ada yang request tentang apa di kolom komentar itu. Tentang hidangan ya. Hidangan. Iya, hidangan jangan kamu anggap soto turun dari langit. Sate gulai turun dari langit. Ya, aku sudah baca. Terima kasih Mbak atau Mas ya. Nanti kita tinggal cari waktunya aja. Kalau aku lupa silakan diingatkan kembali. Oke, aku baca yang 69. Sesungguhnya ini hampir sama nih narasinya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Sabiin. Nah, Sabiin muncul lagi. Sabiin ahli kitab bukan? Harus tahu kamu ya. Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, hari akhir dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Ya.
Jadi dua ini yang digunakan oleh mereka yang berpaham pluralisme untuk mengatakan bahwa semua agama sama, ya. Yang fokus kita kalau Sabiin itu sekarang ya sudah nggak ada mungkin ya, karena sekarang kan komunikasi sudah terbuka. Fokus kita itu ahli kitab, makanya aku stressing di Alkitab supaya kamu jelas, karena yang di lapangan itu ini nanti kawin campur ya, ini juga nanti apakah masih ada ahli kitab. Ini kan menjadi Yahudi, ya, jadi Nasrani. Kalau Yahudi itu relatif lebih dekat, makanannya juga masih bisa kita makan, mereka juga bisa makan kita. Kalau Nasrani, masalahnya dia sudah bermetamorfose menjadi Kristen. Nampak Le? Sini Le. Nampak? Kristen. Nah ini juga sudah masalah tersendiri. Ya. Jadi stressing kita adalah ke Yahudi dan ke Nasrani. Kalau ini kan di negara kita komunitasnya kecil, yang ada Nasrani kemudian yang menjadi Kristen itu. Nah, kalau berpegang dengan dua ayat ini, mereka akan mengatakan, loh itu Pak, sama, tidak bersedih hati. Ya, apa jawaban kalian? Apakah kalian bisa menerima bahwa semua agama sama sehingga Nasrani dan Islam dan Kristen itu sama? Ini kita abaikan karena di sini tidak signifikan populationnya ya, jarang kita menemukan. Kita sekarang ke sini yang berubah menjadi Kristen. Sama itu Islam Kristen, kawin aja ndak apa-apa, begitu. Bukan di ayat ini dijelaskan sudah 62 69. Apakah begitu cara memahami kedua ayat ini? Oke. Sudah berapa lama tuh? Bagaimana cara memahaminya akan kita bacakan, kita bahas di besok di seri yang ke 8 ya. Ini sebetulnya mau aku tuntaskan tapi tetangga lagi tetangga bisnis cuci karpet. Jadi kalau nyuci karpet itu ada kompresornya itu dinyalakan noise ya. Jadi ya kita saling memaklumi lah ya. Kita lanjut besok atau kita tidak kesusu ya. Besok di seri ke-7 itu kita lanjutkan menjadi seri ke-8, tapi paling tidak ada sebuah pertanyaan yang aku ajukan untuk kalian, nanti jelaskan di kolom komentar. Dengan bermodalkan Quran surat Al-Baqarah 262 dan surat Al-Maidah 569, mereka yang pluralis mengatakan bahwa Kristen ini sama dengan Islam. Aku mau tahu apa tanggapanmu. Oke, sampai di sini dulu dan semoga sehat semua, semoga puasanya bisa sukses semua dan semoga kita selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita dalam kebersamaan ini. Yang mau request silahkan ya. Tapi singkat saja, mau request apa, terus nanti surat apa disebutkan surat-suratnya ya. Oke, request kristologi apa juga bisa lah, nanti kita bicarakan ya. Kita sudah lama nggak bicara tentang kristologi ya. Oke, tapi ya sabar ya, karena kan nggak mungkin cepat aku respon. Oke, itu dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.